Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan meskipun pembelajaran kita masih via daring, kita masih tetap semangat dalam belajar. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Seorang perupa atau seniman, desainer, kriawan, pengrajin, dan sebagainya mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Dalam sebuah karya seni rupa, unsur fisik dapat secara langsung dilihat dan diraba. Sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda. Dengan demikian, pengamatan terhadap unsur-unsur visual pada karya seni rupa ini tidak berbeda dengan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekeliling kita. Unsur-unsur seni rupa yang pertama adalah garis. Garis adalah unsur seni rupa yang merupakan hasil dari penggabungan unsur titik. Garis dalam seni rupa menjadi goresan atau batasan dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis adalah unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Garis juga memiliki dimensi, memanjang, dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Di sini contohnya ada garis mendatar, ada garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Di sini sudah tersedia ya. Sudah terlihat contoh-contohnya. Garis dapat juga digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Garis tebal, tegak lurus misalnya, dapat memberikan kuat dan tegas. Sedangkan garis tipis melengkung memberikan kesan lemah dan ringkih. Karakter garis yang dihasilkan oleh alat yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda pula. Contoh, coba bandingkan karakter garis yang dihasilkan oleh jejak spidol dengan jejak arang pada kertas. Nah, hasilnya pun akan berbeda. Bandingkan juga jika jejak garis yang dibuat itu menggunakan bolpen atau pensil, pasti hasil garisnya pun berbeda. Jadi dapat dibedakan garis yang berdasarkan oleh alat yang berbeda pun menghasilkan hasil yang berbeda pula. Selanjutnya yang kedua, unsur dari seni rupa adalah bidang. Apakah bidang itu? Bidang adalah unsur visual yang memiliki dimensi luas atau suatu area yang dibatasi oleh garis, mempunyai panjang dan lebar namun tanpa tebal. Bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Contohnya ini ada persegi panjang, bisa juga segi 4,
atau ini lingkaran dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan wujud pipih atau datar. Jadi wujudnya cenderung pipih atau datar. Unsur seni rupa yang ketiga adalah bentuk. Bentuk adalah merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Bentuk dapat berarti shape, yaitu bentuk benda polos yang muncul tanpa penjiwaan atau hadir secara kebetulan. Artinya adalah sebuah bentuk yang menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Jadi, bentuk itu adalah benda yang memiliki volume. Apa bedanya dengan bidang? Bidang adalah suatu benda atau menunjukkan wujud benda yang cenderung datar. Jadi, kalau bidang itu benda yang datar, kalau bentuk adalah benda yang memiliki volume. Dalam karya seni rupa, bentuk dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk figuratif, yaitu bentuk yang berasal dari alam. Misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya adalah bentuk non-figuratif. Bentuk non-figuratif yaitu bentuk yang sudah digayakan. Misalnya topeng, wayang. Jadi sebuah benda yang menirukan wujud aslinya tetapi digayakan. Yang ketiga adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak adalah bentuk yang sudah mengalami penyimpangan dari benda-benda alam atau mengalami penyimpangan dari bentuk-bentuk aslinya, gitu ya. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah ruang. Ruang merupakan unsur dari seni rupa yang mempunyai sifat, yakni nyata dan semu. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa itu menunjukkan 2 dimensi yang menunjukkan kesan objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya 2 dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Ruang semu itu adalah khayal. Jadi menciptakan hayalan-hayalan atau imajinasi-imajinasi ya. Ruang dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ruang positif, yaitu ruang yang ditempati bentuk. Dan yang kedua adalah ruang negatif, artinya adalah ruang yang mengelilingi wujud bentuk. Unsur seni rupa yang kelima adalah warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata dan merupakan salah satu bagian paling penting dalam pembuatan karya seni lukis. Kenapa? Karena dengan adanya warna yang bagus maka akan menghasilkan gambar yang bagus pula. Jadi warna itu bagian yang sangat penting. Dalam seni rupa, warna dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hue, yang kedua value, dan yang ketiga intensity. Hue dibedakan menjadi 5. Yang pertama,
Primer. Primer adalah warna pokok. Warna pokok contohnya adalah merah, kuning, dan biru. Yang kedua adalah sekunder, yaitu pencampuran antara dua warna primer. Jadi sekunder itu percampuran atau pencampuran warna seperti hijau, ungu, dan jingga. Yang ketiga adalah intermediate, yaitu pencampuran antara warna primer dengan warna sekunder. Contohnya merah ungu, kuning ungu, biru ungu, kuning hijau, dan biru hijau. Selanjutnya adalah tersier, yaitu pencampuran antara warna sekunder dan intermediate. Dan yang terakhir adalah kuartit, yaitu pencampuran warna intermediate dengan tersier. Value adalah gelap terangnya sebuah warna. Dan yang terakhir tadi yang ketiga, intensity atau intensitas, yaitu kekuatan, kualitas, atau suram cerahnya sebuah warna. Unsur seni rupa selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang dalam suatu lukisan terkesan jauh dan dekat. Gelap menimbulkan kesan dekat dan terang menimbulkan kesan jauh. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang dari cahaya akan tampak lebih gelap. Jadi, kesan warna gelap itu menimbulkan kesan dekat, sedangkan kesan terang menimbulkan kesan jauh. Unsur seni rupa yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur mempunyai arti nilai raba dari suatu permukaan. Artinya, tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Jadi, berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, terang, gelap, dan lain-lainnya. Tekstur dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tekstur nyata, yaitu tekstur ini apabila diraba secara fisik benar-benar terasa kekasarannya. Jadi ketika benda itu diraba itu kerasa. Misal nih diraba halus atau ada kerikil-kerikilnya atau kasar gitu ya. Jadi tekstur nyata itu yang benar-benar terasa kekasarannya atau kehalusannya. Sedangkan yang kedua adalah tekstur semu. Tekstur semu adalah tekstur apabila diraba tidak terasa kekasarannya atau kelembutannya. Selanjutnya, unsur seni rupa yang terakhir adalah komposisi. Komposisi adalah pengaturan unsur-unsur rupa atau visual seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur pada suatu ruang atau bidang. Jadi komposisi itu pengaturan unsur rupa
yang tadi seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur pada suatu ruang atau bidang. Beberapa hal yang harus diketahui berkaitan dengan penggunaan warna, yaitu yang pertama kombinasi warna, yang kedua warna netral, dan yang ketiga adalah penggunaan warna. Kombinasi warna adalah cara menyusun atau memadukan dua warna atau lebih dalam sebuah komposisi. Komposisi dalam kombinasi warna dibagi menjadi dua. Yang pertama, kombinasi warna yang harmonis, yaitu kombinasi antara warna-warna yang serumpun yang letaknya berdekatan dalam lingkaran warna. Misalnya hijau tua dan hijau muda, merah cabai dengan merah marun gitu ya. Jadi kombinasi warna yang serumpun yang letaknya berdekatan. Yang kedua adalah kombinasi warna kontras, yaitu kombinasi antara warna-warna yang berlawanan letaknya dalam lingkaran warna. Misalnya perpaduan antara warna hijau dan warna merah, perpaduan warna kuning dengan warna ungu, atau perpaduan warna biru dengan jingga. Jadi kombinasi warna kontras itu terjadi dengan memadukan warna terang dan warna gelap. Selanjutnya warna netral. Warna netral itu adalah warna yang secara teoritis tidak dimasukkan ke dalam warna. Atau contohnya putih, hitam, abu-abu gitu ya. Jadi dapat dipadukan atau warna-warna yang netral. Yang ketiga adalah penggunaan warna, yaitu untuk tujuan apakah warna tersebut dapat digunakan dalam sebuah karya seni atau tidak. Penggunaan warna itu caranya ada 3. Yang pertama, cara heraldis, yaitu penggunaan warna untuk keperluan perlambangan. Contohnya, warna merah untuk menyatakan keberanian atau kegagahan. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian atau kesetiaan gitu ya. Yang kedua, cara murni, yaitu penggunaan warna secara lebih bebas. Contohnya, melukis seekor kuda berwarna ungu, melukis sebuah benda yang berbeda dari warna aslinya. Itu ya. Misal, seharusnya warna pisang itu kuning, diganti jadi warna merah gitu ya. Jadi penggunaan warna secara lebih bebas. Cara yang ketiga adalah cara naturalis, yaitu penggunaan warna sesuai dengan keadaan aslinya. Contohnya warna pisang kuning, warna laut biru, warna daun hijau, dan lain-lain. Jadi penggunaan warna sesuai dengan warna aslinya. Prinsip penyusunan unsur rupa atau desain. Prinsip-prinsip penyusunan unsur rupa dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah keselarasan, yang ketiga adalah irama, yang keempat kesatuan, dan yang kelima adalah keseimbangan. Kesederhanaan adalah pertimbangan yang mengutamakan pengertian dan bentuk inti dari suatu desain. Artinya, kesederhanaan itu mempertimbangkan atau mengesampingkan sebuah kemewahan atau kecanggihan. Jadi, kesederhanaan itu berarti penyaringan berdasarkan kegunaan dan penataannya.
Yang kedua adalah keselarasan. Keselarasan berarti kesan kesesuaian antar bagian dalam suatu benda atau antara suatu benda dengan benda yang lainnya yang dipadukan, atau antar satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam suatu komposisi. Selanjutnya adalah irama. Irama adalah kesan gerak dari suatu benda yang ditimbulkan oleh unsur-unsur yang dipadukan secara berdampingan dan secara keseluruhan dalam suatu komposisi. Selanjutnya yang keempat adalah kesatuan. Suatu benda akan tampak utuh apabila bagian yang satu bisa menunjang bagian yang lain secara selaras. Jadi saling mendukung, saling menunjang dari bagian satu dengan bagian yang lainnya. Yang terakhir adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah perbandingan kesan berat benda dalam suatu penataan atau komposisi. Materi di pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silahkan dipelajari dan dipahami. Jika memang ada bagian-bagian yang penting silahkan dicatat. Dan di sini ada tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi, sebaiknya sebelum mengerjakan tugas silahkan pelajari dulu materinya supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah selesai mengerjakan tugas, silahkan foto tugas tersebut dan kirimkan ke nomor WA Ibu. Cukup sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipahami. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pun bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.